ada buktinya yang sudah dipecah atas dua nama Dedi dan Tante Reni, yang mana mereka adalah kuasa dari uang asuransi itu yang kelak akan dipakai untuk digunakan ketika gala. Akhirnya ini adalah buktinya. Gimana Prof? Akhirnya ini adalah karena buktinya. selama ini kan orang di luar sana bilangnya sudah diserahkan sama Prof Bambang gitu. Bisa dijelaskan. Tapi akhirnya sama Prof. Ya bagi saya nggak mau mikirin orang luar, yang penting faktanya jelas, gitu ya. Kita nggak mau dengar-dengar omongan sumbang ini itu. Bagi saya sesuatu yang bukan fakta disampaikan oleh jutaan orang nggak ada persoalan. Tapi ketika satu orang menyampaikan bukti autentik, selesai persoalan. Itu aja. Bisa dijelaskan lagi Prof, karena kan yang kita tahu asuransi itu jumlahnya 530 sekian gitu kan. Tapi tadi pas ditunjukkan sama Dedi dan Tante Reni sama-sama Oma dan Opanya ada 263. Ya memang dibagi dua. 265 itu diperuntukkan untuk gala, sisanya untuk Pak Dodi, kan gitu. Dan masih ATM-nya juga masih ada di sini, masih di ini di sebelah sini. Nah, ini. Ya, ini. Kalau kurang nanti lihat rekening saya deh. Akhirnya ini adalah pembuktian ya, bukan sebuah kesalahan menzolimi anak yatim ini itu, gitu. Kenapa? Sejarahnya asuransi ini sudah jelas dari kemarin sudah saya sampaikan. Ketika Vanessa Angel berada dalam kesakitan di penjara, nggak ada yang peduli, nggak ada yang open, nggak ada yang ingin ngirim uang jelas. Nah, itu loh. Kenapa sekarang udah menjadi suatu yang konkret? Nggak ada urusan, apalagi membilang katanya pihak ketiga nggak usah ikut campur. Kalau tidak ada pihak ketiga itu tidak ada asuransi ini. Ini di depan orang ada Tante Reni dulu waktu di Medai. Jadi saya nggak mau menanggapin hal-hal yang ini. Jadi kalau tidak ada orang ketiga yang ini, tidak ada asuransi itu. Gitu. Kok sekarang jadi buah bibir di sana sini makan harta anak yatim. Jadi sebenarnya orang ketiga itu siapa Prof? Yang harusnya dituduh orang ketiga itu? Ya sama. Ya saya nggak mau menuduh sana sini ya. Yang jelas kan saya yang memegang buku tabungannya Pak Dodi dan ATM-nya, gitu. Kemudian ini lagi saya sampaikan, kenapa peristiwa mobil Honda itu tidak disampaikan? Karena memang saya asal memberi apa-apa kepada siapapun tidak pernah ada yang tahu. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Tangan kiri memberi, tangan kanan tidak tahu. Tapi ketika persoalan itu menjadi persoalan hukum, menjadi fitnah nasional, ya terpaksa kita buka fakta yang sebenarnya. Bahwa mobil yang selama ini dikendarai Dedi adalah. Jadi itu yang memintakan kepada saya temannya Vanessa supaya lihat tuh papanya Vanessa mau ganti mobil. Iya udah suruh ambil aja. Saya sampaikan begitu. Jadi itu bukan keinginan saya, keinginan teman-temannya Vanessa yang sayang sama Dedi. Gitu loh. Ngomong ke saya. Gitu. Jadi kenapa menjadi masalah? Masalah orang lain nggak ada yang tahu, kenapa harus tahu? Ini kan urusan kami. Yang penting apapun yang dilakukan tidak melanggar hukum, tidak melanggar norma, tidak melanggar agama, tidak merugikan orang lain baik secara moral ataupun material. Jelas, gitu loh. Jadi kalau berbicara atas nama hukum, atas nama agama, udah melenger. Gitu ya. Iya. Prof, ada kabar terbaru? Dari dulu tidur saya pun di atas kitab hukum. Prof, kabar terbaru lagi nih yang postingan Dedi gala disandingkan dengan wajah Prof. Iya, namanya seorang kakek mungkin karena melihat orang yang selama ini mendampingin, membela, wajar gitu. Ibu-ibu hamil rata-rata banyak yang ketemu saya pengen dipegang perutnya, minta didoakan supaya kelak anaknya bagus, jadi orang terhormat.
jadi orang yang berpendidikan tinggi, bisa berguna bagi bangsa dan agama, hal yang wajar kok. Kakek mana yang nggak ingin cucunya jadi orang benar? Kakek mana yang tidak ingin cucunya sekolahnya tinggi? Kakek mana yang tidak ingin cucunya mengharumkan nama keluarga, apalagi nama bangsa? Itu semua mimpi seorang kakek seperti itu. Saya yakin kakek yang di sana pun mimpinya seperti itu. Sampai ada orang beranggapan, netizen mengatakan, siapa sosok sebenarnya ayah dari Gala? Prof sendiri akan menepis itu, apa yang ada di dalam pikiran Prof sampai orang-orang berpikiran? Yang jelas sosok ayahnya yang pasti secara resmi kita lihat ada pernikahannya. Masalah secara biologis itu atau tidak, ya biar persoalan hukum yang menjawab. Gitu. Saya nggak bisa membuktikan secara biologis itu ayahnya siapa kan? Hanya Vanessa dan Tuhannya, gitu, yang tahu. Gitu. Sampai akan ada proses tes DNA itu sendiri, Prof. Prof sendiri Yaitu, mendukung dengan adanya. Kalau untuk mengungkapkan satu fakta kebenaran, ya silakan, nggak ada persoalan. Kenapa? Ketika orang jelas nasabnya, nanti dia akan menikah dengan siapa jelas, tidak akan menikah dengan saudara kandungnya. Jadi jangan jangan remeh terhadap persoalan nasab. Dia jelas anak siapa, akan menikah dengan siapa, jelas, tidak ada perkawinan saudara. Tapi kalau tidak jelas ini asal usul nasabnya siapa, bisa terjadi, dan itu sangat dilarang oleh agama. Ini adalah buntut dari adanya Prof dibilang sempat Gala dibilang mirip Prof, akhirnya ada buntut tes DNA, terus akan adanya naik banding untuk Gala. Ini adalah satu runtutan besar sepertinya. Prof sendiri menyikapinya gimana? Ya biasa aja. Kalau hanya sekedar omongan-omongan tanpa data, tanpa fakta, nggak ada masalah. Nggak kita pikirin lah. Kita tidak minta makan sama yang ribut-ribut itu. Toh tiap hari kalau meminjam istilah petani, kita nyangkul sendiri, peras keringat sendiri, ya ngisi saldo ATM juga sendiri. Kenapa harus mikirin orang lain? Gitu loh. Dengan adanya asumsi itu mengarah ke Prof. Jadi dibilangnya itu anaknya Prof gimana? Prof Biasa sendiri aja gitu. Tapi kan saya sudah sampaikan kemarin juga ke Pak Dodi juga. Kalau berdoa dan anak ingin sesuatu, ya jangan menimbulkan satu multi tafsir. Hanya itu saja. Ini hanya persoalan multi tafsir. Tapi saya yakin tujuannya baik.